Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Rasinta dengan NIM 801 1282530036. Salah satu praktikan dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 10 dari bab 6, yaitu tentang function dan prosedur. Di sini soalnya, buatlah program yang mengecek apakah suatu bilangan merupakan bilangan sempurna atau tidak. Nah, algoritma deskriptifnya itu diawali dengan mulai, kemudian deklarasikan variabel n dan jumlah dengan tipe data integer. Kemudian, variabel n digunakan untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan user. User diminta memasukkan sebuah bilangan. Program akan menyimpan bilangan inputan dari user ke dalam variabel n. Program menjalankan function jumlah faktor n dikurang 1. Ini ada dua parameter ya. Kemudian jika i sama dengan 0, maka function akan mengembalikan 0 ke fungsi pemanggilnya. Jika n habis bagi i, maka i dijumlahkan dengan hasil rekursif dari jumlah faktor n i dikurang 1. Jika tidak, maka langsung memanggil jumlah faktor n i dikurang 1. Hasil dari penjumlahan faktor akan disimpan ke variabel jumlah. Jika jumlah sama dengan n, maka bilangan tersebut adalah bilangan sempurna. Jika tidak, maka bukan bilangan sempurna. Program akan menampilkan hasil, kemudian algoritma deskriptifnya selesai. Oke teman-teman, di sini kita harus tahu dulu ya, bilangan sempurna itu apa sih? Jadi bilangan sempurna itu adalah bilangan di mana jika dia ditambahkan faktornya, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalnya bilangan berapa? Misalnya bilangan 6 nih. 6 itu faktornya apa saja? 1, 2, dan 3 kan? Nah, jika dijumlahkan, 1 tambah 2 tambah 3, itu jumlahnya adalah 6. Nah, itu merupakan bilangan sempurna. Kita lanjut ke flowchart-nya. Nah, di sini kita gunakan dua fungsi ya, yaitu fungsi utama dan fungsi jumlah faktor. Ke fungsi utama terlebih dahulu, flowchart-nya diawali dengan start, kemudian ini input n, dilanjutkan dengan proses. Jumlah sama dengan jumlah faktor n dikurang 1. Ini bukan n kurang 1 ya, itu i kurang 1 ya. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa sih, n kurang 1. Oh, wait. Bentar. Coba di sini. Sepertinya benar ya, jadi n kurang 1. Oke. Nah, selanjutnya, ini kan dia akan memanggil si function jumlah faktor nih. Kemudian dia akan masuk ke pernyataan kondisi. Jika hasil dari jumlah faktor tadi, hasil dari function yang tadi, itu kan dimasukkan ke dalam jumlah nih. Jika jumlah ini sama dengan n yang diinputkan tadi, maka dia akan mencetak n adalah bilangan sempurna. Jika tidak, maka dia akan mencetak n bukan bilangan sempurna. Kemudian fungsinya berakhir. Di sini ada n. Kemudian lanjut ke fungsi jumlah faktornya. Di sini untuk mencari apakah bilangan tersebut merupakan bilangan sempurna atau tidak ya. Nah, di sini diawali dengan start, kemudian masuk ke pernyataan kondisi. Apakah i sama dengan 0? Jika iya, dia akan cout 0. Dia akan proses 0, kembalikan, dia akan return 0 ke fungsi ini lagi. Jika tidak, maka n mod i sama dengan 0, dia akan cek kondisi di sini. Jika iya, maka dia akan menjalankan rekursif. I ditambah jumlah faktor n i dikurang 1. Jika salah, dia akan masuk ke jumlah faktor n i dikurang 1 tanpa menjumlahkannya. Oke, kemudian di sini flowchart-nya berakhir n. Kita lanjut ke pseudocode-nya. Nah, ini pseudocode untuk in main. Kemudian di sini ada lagi pseudocode untuk fungsi yang mencari apakah bilangan tersebut sempurna atau tidak tadi ya. Fungsi dari faktor, jumlah faktor. Oke, di sini untuk in main terlebih dahulu, dia mendeklarasikan variabel n itu dan jumlah itu dengan tipe data integer. Kemudian begin mulai read n itu input si n. Kemudian jumlah itu jumlah faktor n dikurang 1. Ini dengan dua parameter ya. Di sini kita memanggil si functionnya dimasukkan ke variabel jumlah. Kemudian lanjut masuk ke pernyataan kondisi. Jika jumlah sama dengan n, maka dia akan cout n adalah bilangan sempurna. Jika tidak, maka dia akan cout n bukan bilangan sempurna. Kemudian n. Lanjut, di sini ada function yang digunakan untuk
mencari apakah bilangan tersebut sempurna atau tidak ya. Pertama tentunya di sini deklarasi variabel dulu, n dan i dengan tipe data integer. Kemudian masuk pernyataan kondisi, jika i sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan si 0, nilai 0 ke fungsi jumlah faktor tadi. Ini fungsi ya, di sini, seperti ini. Nah, ini. Oke, lanjut lagi nih, dia akan pernyataan kondisi selanjutnya. Jika, ini else if ya, else if. Jika n mod i sama dengan 0, maka i tambah jumlah faktor n i dikurang 1. Jika tidak, dia akan mengulang lagi sih function jumlah faktor ini. Kemudian and if. Kita lanjut ke program. Ini programnya. Di sini penjelasan programnya. Baris pertama itu sebagai file header. Kemudian namespace itu tidak perlu menulis std di setiap menggunakan si in dan si out. Lanjut, ini merupakan function yang digunakan untuk menghitung jumlah faktor dari suatu bilangan selain dirinya sendiri ya tentunya. Kemudian ada kurung kurung buka, itu untuk memulai statement pada function. Kemudian ada pernyataan kondisi, jika i sama dengan 0, maka pernyataan kondisi itu untuk menghentikan pernyataan rekursi. Jika i sudah mencapai 0 maksudnya ya, maka dia akan mereturnkan 0. Mengembalikan nih, return 0 untuk memberikan nilai 0 ke fungsi panggilnya. Kemudian lanjut di if, itu masuk lagi pernyataan kondisi, else if ya yang tadi. Jika pernyataan kondisi yang pertama tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke pernyataan kondisi kedua. Jika n mod i tidak sama dengan itu sama dengan 0, maka pernyataan ini untuk mengecek apakah i merupakan faktor dari n. Jika iya, maka dia akan return i tambah jumlah faktor. Ini akan dipanggil lagi fungsinya. Maka ia akan dijumlahkan dengan hasil dari rekursif dari jumlah faktor i dikurang 1. Dia akan berkurang ya i-nya. Lanjut. Jika tidak, maka dia akan return jumlah faktor i. Nah, dia tidak akan menambahkan nih. Dia tidak akan menjumlahkan. Lanjut di ini. Kurung call tutup itu untuk mengakhiri statement pada functionnya. Kita lanjut ke in main. Di sini adalah fungsi utama dari program. Kemudian kurung call buka itu untuk memulai statement. Kemudian ada deklarasi, variabel n dan jumlah tipe data integer. Kemudian ada si out masukkan bilangan itu untuk menampilkan pesan agar user memasukkan bilangan. Ini untuk mencari bilangan tersebut apakah sempurna atau tidak ya. Kemudian si in n itu akan menyimpan input dari user ke variabel n. Kemudian ini merupakan proses dari memanggil function jumlah faktor untuk menjumlahkan semua faktor dari n. Kemudian ada pernyataan kondisi, jika jumlah sama dengan n, maka apakah jumlah faktor sama dengan n? Jika iya, dia akan si out n merupakan bilangan sempurna. Jika tidak, dia akan si out n bukan bilangan sempurna. Kemudian ada kurung awal tutup untuk mengakhiri statement pada fungsi utama. Nah, contohnya nih, misalnya user memasukkan n sama dengan 6. Faktor dari 6 selain dirinya itu kan 1, 2, dan 3. Maka prosesnya itu akan jumlah faktor 6, 5, ya kan? Tadi kan n dikurang 1. Yang tadi 6, n dikurang 1, 5. Berarti jumlah faktornya dengan parameter pertamanya 6 dan parameter keduanya 5. Apakah dia masuk ke pertanyaan pertama, apakah habis? Tidak, maka dia akan lanjut. Lanjut. Apakah jumlah faktor ini habis? Tidak habis, dia akan lanjutkan. Biar lanjut. Di sini, 6 dan 3. Apakah 3 itu habis tadi ke pernyataan kondisi? Iya, maka dia akan 3 itu akan ditambahkan dengan jumlah faktor yang 6, 2 ini. Apakah dia masuk ke pernyataan kondisi tadi memenuhi? Memenuhi. Maka dia 2 di sini 2 itu akan dijumlahkan juga dengan jumlah faktor 6, 1. Apakah 1 ini habis? Iya. Maka dia akan dijumlahkan dengan faktor yang ini nih. Nah, ini kan sudah 0 nih, berarti dia akan return 0. Di sini rekursifnya akan berhenti. Maka perhitungannya dari yang tadi itu yang memenuhi itu kan 3, 2, dan 1. Berarti dia akan jumlahkan 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. 6. Nah, tadi dia masuk ke pernyataan apakah jumlah itu sama dengan n? Iya enggak? Jumlahnya 6. N tadi 6. Sama kan? Berarti outputnya adalah 6 adalah bilangan sempurna. Oke. Sekarang kita coba running ya. Kita coba running programnya. Ini programnya. Coba kita running. Seperti ini.
Kita masuk ke code blocks. Oke. Tuh, kenapa tidak bisa nih? Tuh, loading, loading, loading. Tuh, oke. Ini kita paste. Oke, ini ya yang tadi ya. Coba kita tes running. Kita running dulu. Ini. Oke, lama ya. Tunggu sebentar. Tunggu, tunggu, tunggu. Sabar, sabar. Kok lama kali nih? Kenapa lama nih? Weh, weh. Mana? Mana? Tidak bisa kah? Oke, muncul ya. Masukkan bilangan. Misal tadi seperti yang dicontoh, kita masukkan bilangannya 6. Bentar. Nah, 6 adalah bilangan sempurna. Benar ya. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.